Kami dari kelompok kimia akan membacakan tentang lemak dan minyak. Saya Adinda Dwi Putri. Dan saya Afifah. Saya Adila Febriana. Selanjutnya, saya Alfaradita Putri. Kemudian saya Putri Rahmadani. Berikutnya saya Nadia Zakia. Berikutnya, saya Pengertian lipid. Lipid berasal dari kata lipos, bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati memiliki banyak perbedaan, di antaranya lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol. Kadar asam lemak tidak jenuh. Kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Struktur lipid. Yang pertama yaitu berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Dan yang kedua yaitu berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur ini, lipid dibagi menjadi dua jenis yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol, 3 OH. Dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Pada gambar di atas, R1 atau R2 atau R3 yang dimaksudkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1 sama dengan R2 sama dengan R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut campuran. Perbedaan lemak dan minyak. Lemak dan minyak juga dapat dibedakan dari sifat fisik dan kimia, yaitu dari asal pembentuk, asal lemak, esensial, bentuk dalam wujud kamar, dan titik didihnya. Berikut perbedaan lemak dan minyak juga contohnya dijelaskan pada tabel di bawah ini. Jenis reaksi kimia pada lipid. Ada 3 jenis reaksi kimia yang terjadi pada lipid, yaitu reaksi pembentukan hidrolisis, reaksi saponifikasi atau penyabunan,
dan reaksi hidrogenasi. Reaksi turunan lipid. Senyawa lipid memiliki reaksi turunan yaitu terdiri atas fosfolipid dan steroid. Penjelasan dan perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. 1. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala fosfat dan gugus ekor lipid yang bersifat hidrofil. Sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya, dan gugus ekor lipid yang bersifat hidrofob. Sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari fosfolipid antara lain fosfolipid bilayer, membran sel, fosfatidikolin, lestin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatidilserin. Dan yang kedua, steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid, bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contoh progesterone, estrogen, dan testosterone. Manfaat lipid bagi kehidupan sehari-hari. Lipid memiliki peranan yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. 2. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. 3. Sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Dan yang terakhir, sebagai sumber vitamin atau makanan. Vitamin A, D, dan E hanya larut lipid. Sifat fisis lipida. 1. Tidak larut dalam air atau hidrofob, sedikit larut dalam alkohol, larut dalam pelarut organik nonpolar atau N-heksan petroleum ether. 2. Makin banyak ikatan rangkap, makin rendah titik lelehnya. 3. Untuk asam lemak jenuh, makin pendek rantai karbon, makin rendah titik lelehnya. 4. Viskositas meningkat dengan bertambah panjangnya rantai C dan bertambah jenuhnya ikatan asam lemak. 5. Berat jenis dalam bentuk padat lebih besar dibandingkan bentuk cair. Sumber lemak, lemak hewan unggas seperti ayam, itik, dan ruminansia dalam kurung sapi, kambing. Lemak nabati dari biji coklat, minyak, bahan-bahan nabati, biji-bijian seperti jagung, kedelai, biji bunga matahari, wijen, kacang, buah seperti kelapa, kulit buah seperti zaitun, kelapa sawit, bahan hewani, ikan laut dalam unggas,